Perkenalkan, nama saya Janur Bunga Kale dengan NIM 2120-124, dosen pengampu Denisius Umbupati, SKM MKes, mata kuliah Statistika dan Probabilitas, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Di sini ada uji regresi, yaitu korelasi linear sederhana dan berganda. Adapun pengertian dari regresi. Regresi merupakan suatu alat ukur yang juga digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antar variabel. Analisis regresi terbagi menjadi dua, yaitu regresi linier dan non-linier. Analisis regresi linier terdiri dari analisis regresi linier terdiri dari analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. Perbedaan antar keduanya terletak pada jumlah variabel independennya. Regresi linier sederhana hanya memiliki satu variabel independen, sedangkan regresi linier berganda mempunyai banyak variabel independen. Analisis regresi non-linier adalah regresi eksponensial. Adapun pengertian dari analisis regresi linier sederhana adalah analisis regresi yang hanya melibatkan dua variabel, yaitu satu variabel dependen atau variabel tergantung dan satu variabel independen atau bebas. Pada analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linier, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Selain itu, analisis regresi linier sederhana bertujuan untuk forecast atau memprediksi nilai Y. Kedua, analisis regresi linier berganda atau multi-type regression adalah analisis regresi yang melibatkan lebih dari dua variabel, yaitu satu variabel dependen atau variabel terikat dan lebih dari satu variabel independen atau bebas. Model ini disebut linier berganda karena beberapa variabel independen ini akan berpengaruh pada variabel dependen. Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui manakah variabel independen yang paling berpengaruh atau memiliki hubungan paling kuat terhadap variabel dependen. Selain itu, metode ini juga digunakan untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Yang berikut ada dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan pada uji regresi linier sederhana beserta berganda dapat dilihat dari hal berikut. 1. Membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai signifikansi 0,05 jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Adapun pengambilan keputusan dalam uji F. Di sini, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak atau koefisien regresi tidak signifikan. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis terima koefisien regresi signifikan. Sini kita akan masuk ke uji coba. Di sini saya sudah mempunyai sebuah data yang telah saya buat.
pada data yang pertama dia merupakan scale yang yaitu X1 merupakan biaya promosi, dan ada tabel kedua X2 merupakan volume penjualan, yang pada tabel ketiga dia merupakan measure-nya nominal. Di sini ada PT. Sini saya mengambil 3 buah PT jenis minuman. Itu pertama ada Kris, Bonafit, sama Aqua. Dan juga ada tahunnya dari tahun 2010 sampai tahun 2012. Bonafit pun beri sama, dan Aqua dari tahun 2010 sampai 2013. Yang kedua ada Y1 hasil penjualan, Y2 biaya produksi, dan Y3 total saham. Yang pertama saya akan menguji coba yang pertama saya akan menguji coba linear sederhana dari apakah X1 X2 berpengaruh terhadap total saham. Yang pertama saya akan menguji X1 itu biaya promosi. Kita pilih analyze, regression, linear. Sini kita masukkan dependennya yaitu total saham, dan independennya yang biaya promosi atau X1. Sini pastikan metodenya enter, lalu kita pilih OK. Yang berikut kita lakukan hal yang sama untuk X2, pilih regression, linear, lalu kita kembalikan dulu ini, lalu pilih X2 volume penjualan, lalu pilih OK. Sini kita lihat pada koefisien A, X1 biaya promosi lebih besar dari 0,05, berarti total biaya promosi tidak berpengaruh terhadap total saham. Untuk yang X2 kita lihat di koefisien A, X2 volume penjualan, kita lihat di signifikannya dia. Ternyata di sini volume penjualan mempengaruhi total saham karena dia kurang dari 0,05. Yang berikut kita akan masuk ke linear berganda, yaitu masih menggunakan data yang sama dengan cara klik analyze, regression, linear. Sini pertama kita reset duluan, kemudian caranya sama kayak tadi juga, kita pilih total saham sebagai dependen. Sini kita bisa masukkan satu kali biaya promosi sama volume penjualan, masukkan satu persatu, pastikan metodenya enter, lalu kita pilih OK. Sini kita lihat pada koefisien A ada X1 biaya promosi dan X2 volume penjualan. Pada ini linear berganda, biaya promosi tidak berpengaruh terhadap total saham karena dia lebih dari 0,05. Sedangkan X2 volume penjualan juga tidak berpengaruh karena dia lebih dari 0,05.
terhadap total saham. Yang berikut kita akan melakukan uji atau pengambilan keputusan dalam uji F, yaitu dimana jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak atau koefisiensi regresi tidak signifikan. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima atau koefisien regresi signifikan. Kita langsung saja yang pertama pada uji linear sederhana, regression linear. Sini kita coba satu persatu. Pilih X1, masukkan. Ya, kita lihat di bagian ANOVA A. Di sini pada regression signifikannya dia lebih besar dari 0,05, yang artinya jika nilai signifikansi 0,05 lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak atau koefisien regresi tidak signifikan. Berarti di sini biaya promosinya dia tidak diterima atau ditolak. Berikut kita akan coba juga untuk yang X2 linear. Kita pilih OK. Kita lihat bagian ANOVA A. Pada uji X2 ini regressionnya dia, atau kita lihat di bagian signifikan, dia lebih kecil dari 0,05, yang artinya volume penjualan diterima, atau jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima atau koefisien regresi signifikan. Berarti volume penjualan signifikan dengan total saham. Berikutnya kita akan uji coba untuk linear berganda pada uji F. Kita pilih analyze regression. Linear, pilih X1, X2. Oke. Pada sini kita lihat bagian ANOVA A, di bagian regression atau pada kolom signifikan, sini dia lebih besar dari 0,05, yang artinya jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak atau koefisien regresi tidak signifikan. Berarti di sini total saham pada uji linear berganda, total saham tidak signifikan dengan volume penjualan dan biaya promosi. Sekian dari saya dari penjelasan tentang uji regresi yang dalamnya ada korelasi linear sederhana dan berganda. Terima kasih.